Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan saudara-saudaraku. Jadi kalau ada pertanyaan dari saudara saat ini, mengapa saya tidak mengenal Roh Kudus, Pak? Padahal saya sudah Kristen dari kecil, saya sudah dibaptis, saya sudah ikut gereja. Setiap minggu saya kebaktian, saya baca firman dan sebagainya dan sebagainya. Maaf, Anda tanyakan pertanyaan di bawah ini kepada diri sendiri. Apakah Anda sudah menyerahkan diri ke dalam kemauan Tuhan dalam hidup Anda? Apakah Anda sudah berjalan dalam terang Tuhan setiap hari? Apakah Anda memandang Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, pemimpin Anda di hidup ini, dan kita hanya hamba? Yang kedua, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Hal apa saja yang harus menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama, seperti perintah Alkitab, kita sudah dibaptis. Kita sendiri melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri mau menundukkan diri, dibaptis oleh Yohanes, seorang manusia yang Dia ciptakan. Dia mau, Yohanes sendiri berkata, aku tidak pantas membaptis engkau, bahkan melepaskan tali sandal pun aku tidak pantas. Tapi saudaraku, Yesus tunduk kepada Bapa. Jadi kehendak Bapa agar kita ialah dibaptis. Kemudian hal yang kedua yang sudah kita dibaptis ialah sudah kita kayak beribadat di sebuah gereja yang bisa membuat iman dan pengenalan kita akan Tuhan bertumbuh. Kita harus membuat sebuah gereja yang membuat pengetahuan rohani kita bertumbuh, pengenalan kita akan Tuhan bertumbuh. Saya tidak tahu di mana saudara-saudara ditempatkan oleh Tuhan, gereja mana, gereja lokal tentunya maksudnya, di mana gembalanya akan dapat membimbing saudara. Cobalah saudara berdoa, bertanya kepada Roh Kudus, Tuhan, di mana Engkau menginginkan kami beribadah, di mana Engkau menginginkan aku mencari wajah-Mu setiap hari, di mana Engkau menginginkan aku bertumbuh secara rohani. Kemudian yang ketiga, sudahkah kita membantu anak yatim dan janda-janda yang berusia di atas 5 tahun? Di dalam Yakobus 1 ayat 27 dikatakan ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa ialah mengunjungi anak yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia ini. Saudara-saudara, dikatakan di sini ya, ibadah yang murni dan yang tak bercacat, ibadah yang sejati. Apa maksudnya? Tuhan senang sekali apabila kita membantu anak yatim dan janda-janda, saudaraku. Anak yatim piatu maksudnya dan janda-janda. Bukan masalah berapa besar uang yang kita berikan kepada mereka atau bantuan yang mereka berikan kepada mereka. Saudara-saudara tentu ingat waktu Tuhan Yesus di Bait Allah melihat ada orang kaya dan seorang perempuan miskin yang hanya memberikan uang seperak, tetapi uang itu merupakan penghasilannya sehari, sedangkan orang kaya itu hanya mengambil sebagian kecil dari uang yang dia miliki. Dan Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya perempuan ini memberikan lebih besar dari orang kaya tersebut. Jadi kalau saudara-saudara memberikan kepada yatim piatu dan janda-janda uang, bukan jumlahnya saudaraku, tapi hati saudara, apakah saudara mengasihi mereka. Kemudian sudahkah kita membantu gereja secara finansial? Gereja di tempat ini kita tinggal harus kita bantu secara finansial, karena Alkitab sendiri berkata seorang gembala hidup dari domba-dombanya. Sudahkah saudara membantu gembala saudara, membantu pembangunan gereja saudara? Karena itulah yang Tuhan inginkan. Seperti yang kita ketahui, ada juga seorang Roma tentara Romawi yang orang-orang berkata orang ini banyak membantu kita membangun sinagog. Bayangkan ada orang dari bangsa lain mau membangun tentang gereja Tuhan yang kalau di Israel dinamakan sinagog, gereja orang Yahudi. Saya juga banyak mendengar cerita-cerita dari para pendeta-pendeta yang gerejanya sendiri dibangun atas bantuan para haji ya. Saudara-saudara, bayangkan orang ini sudah berpredikat haji tapi mau membantu pendeta-pendeta kita. Itulah kasih yang sebenarnya, seperti yang Tuhan Yesus katakan. Seperti kasih kepada dari orang Samaria yang orang luka. Saudara-saudara mungkin ingat, silakan baca sendiri. Dan lain-lain. Kita harus menyenangkan hati Tuhan dan melakukan hal yang buat Tuhan senang kepada kita, sehingga Tuhan mau mendekat dan menghampiri kita. Kemudian yang paling penting ialah tidak mengasihi dunia dengan segala isinya. Saudaraku, Tuhan dengan tegas mengatakan dalam firman-Nya 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Silakan Tasya baca. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yang dimaksud dengan ayat di atas adalah kita tidak boleh terikat kepada dunia ini. Kita tidak boleh terikat kepada harta benda. Kita tidak boleh terikat apapun yang menyenangkan daging kita.
Seperti yang saya katakan dalam khotbah saya pada hari pertama, bahwa Tuhan menginginkan kita hidup berkelimpahan. Tapi berkelimpahan yang Tuhan maksud ialah berkelimpahan tapi tetap menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Selamat, tetap mengandalkan Tuhan. Berapa banyak orang di antara kita yang Tuhan kasih hidup berkelimpahan, berkat berkelimpahan, malah menjauh daripada Tuhan dan menjadikan mamon tersebut sebagai Tuhannya. Di sini dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Jadi kalau kita mengasihi dunia, maka ayat ini jelas mengatakan kasih akan Bapa tidak ada dalam orang. Jadi gombal, bohong kalau ada orang yang hidup dalam dunia dan mengasihi dunia lalu mengatakan aku mengasihi engkau Tuhan. Itu bullshit, saudaraku. Saudaraku, ini ada bagian akhir dari mendengar suara Tuhan yang telah saya ulas selama 3 hari ini. Semoga saudara dapat cepat intim dengan Roh Kudus dan mendengar suaranya. Itulah yang saya doakan sama ini kepada saudara-saudara. Yesus Kristus mengasihi Anda dan seluruh keluarga Anda. Bapa di surga, terima kasih Bapa buat firman-Mu di pagi hari ini. Bapa, aku mohon padamu agar Engkau menolong siapapun yang minta Roh Kudus padamu. Dan ajarkanlah kami semua agar dapat mengenal suara Roh Kudus yang berbicara dengan lembut dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah hikmat berkat rahmat karunia dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya beri engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan beri engkau damai sejahteranya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Terima kasih buat saudara yang telah hadir dan menonton acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu. I have decided to follow Jesus.